wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Fauzunida dengan NIM 19080566047 dari kelas Pendidikan Matematika 4B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pola dan barisan bilangan kelas 8. Oke, mari kita simak penjelasannya. Oke, selamat datang di dunia matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai pola dan barisan bilangan. Nah, siap nggak kita untuk belajar matematika? Nah, kalau siap, kita klik yes. Oke, di menu awal terdapat berbagai pilihan. Yang pertama yaitu home, KD, materi, materi lagi, dan juga latihan. Nah, kita pencet yang awal dulu yaitu KD atau kompetensi dasar. Pada kompetensi dasar kali ini terdapat kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar 3.1 yaitu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Terdapat 5 indikator pencapaian. Yang pertama yaitu mengamati pola pada suatu barisan bilangan. Selanjutnya, mengenal macam-macam pola barisan bilangan, lalu menggeneralisasikan pola barisan bilangan menjadi suatu persamaan, menentukan suku selanjutnya dari barisan suatu bilangan, dan yang terakhir yaitu menggeneralisasikan pola bilangan pada barisan konfigurasi objek. Pada kompetensi dasar 4.1 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Terdapat 2 indikator pencapaian. Yang pertama yaitu menerapkan aturan pola bilangan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Dan yang kedua yaitu memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pola barisan bilangan. Sedangkan pada tujuan pembelajaran kali ini, diharapkan peserta didik itu dapat menguraikan definisi dari pola barisan bilangan. Dan yang kedua yaitu mengenal macam-macam pola barisan bilangan. Yang ketiga, peserta didik mampu menghitung suku selanjutnya dari suatu pola barisan bilangan dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu menghitung nilai jumlah seluruh suku dari suatu pola barisan bilangan dengan tepat. Nah, pada materi pola dan barisan bilangan, kita akan mengenal apa itu pola dan barisan bilangan. Nah, kita lihat ilustrasi yang awal dulu. Terdapat sebuah gambar kue ulang tahun. Di situ terdapat potongan kue yang sudah terpotong dan kue yang masih utuh. Kita perhatikan terlebih dahulu. Wah, hari ini adalah hari ulang tahun Ciko. Acaranya sangat meriah sekali loh, apalagi saat pemotongan kuenya. Ternyata saat acara pemotongan kue, Ciko tertarik pada pola pemotongan kuenya. Coba perhatikan pola potongan kue di atas. Nah, dari gambar tersebut kita dapat melihat, oh, gambar kue yang masih utuh seperti itu, dan gambar kue yang sudah terpotong satu bagian seperti itu, dan yang sudah terpotong 2 bagian, gambarnya seperti gambar yang ada di atas. Nah, dari pola tersebut kita dapat melihat artinya pola dan barisan bilangan. Oke, lanjut. Nah, kira-kira pola selanjutnya untuk pemotongan kue terakhir seperti apa ya? Yuk prediksi pola selanjutnya. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa sih pola bilangan itu? Pola bilangan matematika adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Pola bilangan juga bisa diartikan sebagai suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu pola. Nah, sekarang kita sudah tahu definisi dari pola bilangan. Kita lanjut materinya selanjutnya yaitu macam-macam pola bilangan. Ada banyak sekali macam-macam pola bilangan. Kita akan membahas 4 pola bilangan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pola bilangan persegi, yang kedua persegi panjang, yang ketiga yaitu segitiga, dan yang keempat yaitu pola bilangan Pascal. Nah, oke, kita lanjut yang persegi terlebih dahulu. Nah, pada pola bilangan persegi, pengertiannya yaitu pola bilangan
Persegi adalah suatu barisan bilangan yang membentuk suatu pola persegi. Bentuknya seperti persegi, bisa kita amati dari gambar. Nah, pola bilangan persegi adalah 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Kita bisa perhatikan terlebih dahulu pada gambar bola-bola yang ada di gambar. Pada pola pertama terdapat 1 bola, pola kedua terdapat 4 bola, pola ketiga terdapat 9 bola, pola keempat terdapat 16 bola, dan yang terakhir yaitu 25 bola. Begitu juga untuk pola selanjutnya. Nah, rumus dari pola bilangan persegi tersebut yaitu kita harus mencari pola bilangan persegi ke n dengan un sama dengan n kuadrat. Nah, jadi kita bisa menentukan apabila kita ingin mencari pola ke-10. Nah, jadi kita masukkan n sama dengan 10. Ke 10 yaitu 10 kuadrat atau 100. Nah, jadi pola bilangan ke-10 yaitu 100. Oke, lanjut lagi. Untuk selanjutnya yaitu pola bilangan persegi panjang. Nah, pola bilangan persegi panjang adalah suatu barisan bilangan yang membentuk pola persegi panjang. Pola persegi panjang adalah 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Dari gambar tersebut, kita dapat menentukan rumus dari pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi panjang yang ke n, rumusnya yaitu un sama dengan n kali n plus 1. Nah, jika kita ingin mencari suku ke-10 dari pola bilangan persegi panjang, kita masukkan n sama dengan 10. UN U10 sama dengan 10 dikali 10 tambah 1. 10 dikali 10 tambah 1 itu 11. Jadi 10 dikali 11 sama dengan 110. Jadi untuk pola bilangan persegi panjang U ke 10 yaitu 110. Kita lanjut lagi. Selanjutnya yaitu pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga yaitu suatu barisan bilangan yang membentuk sebuah pola bilangan segitiga. Polanya yaitu 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Dari gambar kita dapat melihat terdapat gambar bola-bola yang berjejer membentuk sebuah bangun segitiga dengan pola 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Nah, untuk pola seterusnya kita dapat mencarinya dari rumus UN sama dengan setengah N kali N plus 1. Oke, lanjut lagi. Lalu bagaimana dengan pola bilangan Pascal? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Nah, pada pola bilangan segitiga Pascal, pada pola bilangan tersebut, nah bilangan Pascal itu ditemukan oleh seorang Perancis bernama Blaise Pascal, sehingga dinamakan bilangan Pascal. Nah, bilangan Pascal sendiri adalah bilangan yang terbentuk dari sebuah aturan geometri yang berisi susunan koefisien binomial yang membentuk menyerupai segitiga. Di dalam segitiga Pascal, bilangan yang terdapat pada satu baris yang sama dijumlahkan menghasilkan bilangan yang ada di baris bawahnya. Jadi, pola bilangan Pascal yaitu suatu pola yang tersusun dari beberapa angka berdasarkan rumus. Nah, kita bisa perhatikan gambar di bawah. Terdapat pola bilangan yang membentuk seperti segitiga. Nah, dari gambar tersebut kita dapat menentukan rumus pola bilangan Pascal yaitu 2n min 1. Selanjutnya, sebelumnya sudah dikenalkan dengan macam-macam pola bilangan. Kali ini kamu akan diajak untuk menentukan bagaimana sih cara menentukan barisan atau urutan bilangan jika tidak memenuhi pola seperti pada slide sebelumnya. Gimana ya? Selanjutnya terdapat contoh soal yaitu diketahui suku ke n suatu barisan dinyatakan dengan un sama dengan 5n plus 4. Hitunglah hasil penjumlahan nilai suku ke-12 dan suku ke-14. Oke, kita cek pembahasan.
mensubstitusikan U12 ke persamaan UN sama dengan 5N plus 4 dan juga U ke-14 kita masukkan ke persamaan UN sama dengan 5N plus 4. Nah, dari substitusi tersebut kita dapat memperoleh hasil U12 sama dengan 64, U14 sama dengan 74, dan kita jumlahkan hasilnya sama dengan 138. Oke, kita lanjut ke macam-macam pola bilangan lainnya. Nah, selain keempat pola bilangan yang tadi, terdapat 4 pola bilangan lainnya. Yang pertama yaitu pola bilangan ganjil. Nah, pola bilangan ganjil adalah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil. Dengan pengertian dari bilangan ganjil sendiri yaitu suatu bilangan asli yang tidak habis dibagi 2 ataupun kelipatannya. Nah, pola bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kita dapat melihat gambar, dan dari gambar tersebut kita dapat menentukan rumus pola bilangan ganjil ke N adalah UN sama dengan 2 kali N min 1. Lanjut lagi yaitu pola bilangan genap. Nah, pola bilangan genap yaitu pastinya dia terbentuk dari bilangan genap. Nah, bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2 atau kelipatannya. Pola bilangannya yaitu 2, 4, 6, 8, 8, dan seterusnya. Dengan rumus pola bilangan genap ke N adalah UN sama dengan 2N. Selanjutnya yaitu pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci adalah suatu bilangan yang setiap sukunya merupakan jumlah dari 2 suku di depannya. Pola bilangan Fibonacci adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, dan seterusnya. Nah, perlu diketahui 2 diperoleh dari hasil 1 ditambah 1, 3 diperoleh dari hasil 2 ditambah 1, 5 diperoleh dari hasil 3 ditambah 2, dan seterusnya. Nah, dari pola bilangan Fibonacci tersebut terdapat rumus mencari suku ke N yaitu UN sama dengan UN min 1 ditambah UN min 2. Selanjutnya yaitu pola bilangan aritmatika. Pola bilangan aritmatika adalah suatu pola bilangan di mana bilangan sebelum dan sesudahnya memiliki selisih yang sama. Contohnya yaitu 2, 5, 8, 11, 14, 17, dan seterusnya. Suku pertama dalam bilangan aritmatika itu disebut dengan A atau awal atau U1 atau suku ke-1. Sedangkan suku kedua yaitu U2 dan seterusnya. Selisih dalam barisan aritmatika disebut dengan beda, dilambangkan dengan B. Karena bilangan sebelum dan sesudahnya memiliki selisih yang sama, maka kita mencari B dengan B sama dengan U2 dikurangi U1 atau suku kedua dikurangi dengan suku awal. Dan untuk suku-suku yang selanjutnya, U3 dikurangi U2, U4 dikurangi U3. Nah, dari pernyataan tersebut kita bisa mengetahui rumus suku ke N adalah UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Dan untuk mencari jumlah N suku pertama adalah Sn sama dengan N per 2 atau setengah N dikali A plus UN, atau bisa juga dengan rumus Sn sama dengan setengah N dikali 2A plus N min 1B. Lanjut lagi yaitu pola bilangan geometri. Pola bilangan geometri adalah suatu bilangan hasil perkalian bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan yang tetap. Nah, bisa kita lihat pada contoh 1 dan contoh 2 terdapat rasio yaitu U2 dibagi U1 dan seterusnya. Nah, di sini terdapat rumus suku ke N dari bilangan pola bilangan geometri yaitu UN sama dengan AR pangkat N min 1. Oke, di sini terdapat latihan soal. Latihan soal tersebut bisa kalian gunakan untuk menjaga kemampuan diri kalian. Sampai sejauh mana sih pemahaman kita pada materi kali ini?
Oke, karena materi sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.